Hahaha, itu kereta gandengan lewat, Nek. Apa? Itu truk yang pakai gandengan lewat. Gandengan lagi? Nanti roboh jembatan ini. Bukankah dilarang gandengan lewat di sini? Lalu Hendaknya peraturan itu diturutlah. Kalau begitu, apa guna larangan? untuk dilanggar. Dan kalau sudah dilanggar, Negara punya kesibukan. Kesibukan itu namanya bernegara. Kali ini suara itu ada suara guru. Apa? Hahaha, itu Neng, duduk. Biasanya itu tanda tak lama lagi hujan turun. Sialan! Ina! Apa kakak? Percuma dandan. Ah, belum tentu juga hujan turun. Belum tentu. Hah? Apa? Kau pawang hujan? Dengarkan baik-baik. Yang belum tentu adalah kalau kau benar-benar turun, kita bisa makan malam ini. Sekedar pengisi perut saja, ini juga udah masak. Banyak-banyak berterima kasih, Bang. Sudah bosan dengan labu siammu yang dipungut tiap hari dari tong sampah yang di tepi pasar sana. Labu siam setengah busuk, campur bawang peri setengah busuk, campur ubi dan jagung apek, bah. Aku bosan. Tidak. Malam ini aku benar-benar ingin makan yang enak. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang, dengan bumbunya yang kental berminyak, sebutir telur balado, dan segelas penuh teh manis panas, dan sebagai penutup, sebuah pisang raja yang kuning emas. Oh, tidak, tidak. Hujan tidak boleh turun malam ini. Tidak boleh. Sudahlah, Kak. Hujan atau tidak hujan, kita tetap keluar. Mana bisa, laki-laki mana mau sama kalian yang basah kuyup. Ah, abang, seperti
tahu segala. Lagi, kata siapa kami bakal basah kuyup? Siapa jalan di hujan basah? Biasanya begitulah. Kalau kami, oh, naik beca. Jadi kalian bakal operasi dengan beca. Untuk uang ongkos becanya gimana? Oh, pakai pinjaman dengan bank becanya ya? Beca jahanam. Loh, kok beca jahanam? Aku sudah tahu. Pasti bang beca yang hitam itu lagi kan? Hitam manis dong. Oh, jadi kau kenal dia? Kau cemburu apa? Sabar dikit bang, apa-apaan nih? Sejak bila si Ina ini hanya memikirkan saja? Hah? Kira-kira dikit ya. Kau ini sesungguhnya apa? Siapa? Berani-beraninya cemburu. Cuy, laki-laki kita tahu diuntung. Sudahlah kak. Apa yang sudah? Kau ingin tanya kau. Hai Ina, sejak bila kau ini tunangan resminya, atau istri-istrinya, atau gudik-gudiknya, ha? Tak pernah. Mentang-mentang semua main perdeo di sini. Perdeo, aku pun punya sahamku dan kehidupan di sini. Saham? Kau hingga kini kontan mencicipi hasil sahammu yang setengah busuk semua itu. Cuy, lalu labu siam, bawang perai, beras menir, dan ubi yang semuanya setengah atau malah semua busuk. Dan itu kau anggap senilai dengan tubuh wanita semalam suntuk. Hah? Kau anggap apa si Ina ini? Kau anggap apa kami wanita ini? Hah? Sudahlah. Kalau kalian tak lekas berhenti cekcok, aku khawatir nama Raden Ajeng Kartini sebentar lagi bakal disebut-sebut di sini. Ayo Ina, lekas pakai baju. Kita lekas pergi. Nasi putih sepiring. Potong daging rendang, bumbunya kental, berminyak-minyak. Telur balado. Teh manis panas, gelas penuh. Dan sebagai penutup, sebuah pisang raja.
Warnanya kuning kemas-kemasan. Ya, tuan-tuan, semuanya itu akan kami nikmati malam ini. Cara apapun akan kami jalani, asal kami dapat memakannya malam ini. Ya, malam ini juga. Mari, Kak. Juara. Gimana, Kak? Terus, tantang kita bukan dari garam, kan? Selamat bertugas, entah basah, entah kering. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Kalau rezeki kami baik malam ini, kami akan pulang bawa oleh-oleh. Nasi putih panas, Rendang, telur. Apalagi katanya tadi? teh manis panas, pisang raja. Warnanya kuning emas. Beuh. Sayang, masih ada. Aku heran, nenek kok masih hafal semuanya itu. Hafal apa? Rendang, telur, pisang raja segala. Loh, kenapa mesti lupa? Setelah bertahun-tahun hidup segini, Ada puntung. yang terakhir kakek sendiri tadi yang menghabisapnya. Oh, iya. Kini, kau dengar baik-baik. Puntung rokokmu yang kau hisap tadi siang, aku bisa lupa. Tapi, bagaimana aku bisa melupakan nasi panas, daging rendang, telur, pisang raja? Tidak bisa, nak. Sama seperti tidak bisanya aku melupakan ranjang kanak-kanakku dulu. Melupakan bubur merah putih yang sangat kusukai bila ibuku menyuguhkannya padaku sehabis aku sakit parah. Meluapkan uap sanggul ibuku sehabis mandi. Kemudian melenakan aku tidur dengan cerita-cerita wayangnya. Tentang Gatot Kaca yang perkasa, tentang Dewi Sinta, tentang... Tidurlah, Nek. Kamu ngantuk. Tidak. Aku seolah kembali merasakan kantukku yang dulu. Ketika ibuku melenakan aku tidur, kenangan. Inilah sebenarnya yang membuat kita sengsara berlarut-larut. Kenanganlah yang senantiasa membuat kita menemukan diri kita dalam bentuk runtutan-runtutan. Kenanganlah yang jadi beton dan dari kecongkakan ke diri kita, yang sering salah diberi nama oleh masyarakat dan oleh diri kita sendiri sebagai harga diri. Kini, aku bertanya padamu, nak, di manakah lagi harga diri di kolong jembatan ini? Semua persoalan ini tidak ada bila kita bekerja, punya cukup kesibukan. Semua kenangan, harga diri yang kakek sebutkan tadi adalah justru masalah yang hanya ada bagi jenis manusia-manusia seperti kita ini. Tubuh yang kurang dapat kita manfaatkan sebagai mestinya. Dan waktu lowong kita bergerobak-gerobak. Kalau aku tak salah,
Tahu kau tak henti-hentinya mencari kerja? Ya, tapi tak pernah dapat. Alasannya? Masyarakat punya prasangka-prasangka tertentu terhadap jenis manusia seperti kita ini. Bagaimana seperti kita ini? Masyarakat telah mempunyai keyakinan yang berakar dalam bahwa manusia-manusia gelandangan seperti kita ini sudah tak mungkin bisa bekerja lagi dalam artian sebenarnya. Menurut mereka, kita cuma bisa apa saja lagi. Tidak banyak, kecuali barangkali sekedar mempertahankan hidup taraf sekedar kita tidak mati saja. Dengan batok kotor, kita tak dapat lagi tengah mengada kepada siapa saja, ke arah mana saja. Mereka anggap kita ini sebagai suatu kasta tersendiri, kasta paling hina, paling rendah. Sekiranya mereka tahu apa-apa kemahiran. Jangan kecualikan aku, Nek. Nenek dan aku sama-sama termasuk mereka yang setiap saat siap mempertaruhkan apa saja, asal dapat meninggalkan kedudukan sebagai manusia gelandangan ini. Tampaknya mereka sama sekali tak sudi memberi kesempatan itu. Tampang kita saja sudah cukup membuat mereka curiga. Habis, tampang bagaimana lagi yang dapat kita perlihatkan kepada mereka? Nah, selain tampang kita yang ini juga, bahwa tampang kita tampaknya kurang menguntungkan, kurang segar, kurang berdarah. Saat kita ini, bahwa dari tubuh dan pakaian kita menyusup uap pesing, uap dari air kali yang uap air dari kali yang butek di kolong jembatan ini. Salahkah kita ini? Hukum masyarakat tetap begitu. Kalau mau melamar kerja, tampillah dengan tampangmu yang paling menguntungkan. Kalau aku memiliki setelan gabardin dengan sepatu dari kulit macan tutul, dengan dasi sutra, dan rambut dibelut dengan minyak luar negeri, nenek yang terhormat, apakah di kolong jembatan ini masih tempatku? Apakah masih manusia gelandangkan namanya aku? Ya, di mana mesti dimulai, di mana mesti berakhir bagi orang-orang seperti kita ini. Dunia gelandangan adalah suatu lingkaran setan yang tiap hari tampaknya kian kekar, kian angker juga. Satu-satunya yang lagi masih bisa kita menolong kita hanyalah kebetulan dan masih nasib baik saja. Menanti-nantikan datangnya kebetulan, bernasib baik. Itulah yang sebenarnya kita lakukan setiap hari di kolong jembatan ini. Satu persatu kita pungut-pungut kehidupan kerinduan bulan. Akhirnya berakhir dengan terapung di sungai butak ini. Mayat kita yang telah busuk, tadi kenal, tadi kubur tanpa upacara, atau paling-paling mayat kita disediakan sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Itu masih mendingan. Itu namanya, bahkan dengan mayat kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan lewat ilmu urai untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Apa jadinya dengan manusia-manusia nantinya tanpa kita? Belum tidur kalian? Gak juga kok pulang kali ini. Ada puntung.
sungguhan pun ada. Malah sebungkus utuh. Juga aku bawa nasi rames 4 bungkus. Nah, nasi rames? Kau tak merampok kan hari ini? Syukur, belum sejauh itu aku udah mempermudah. Syukur, belum sejauh itu aku perlu merendahkan diriku, Nek. Kata orang, tak yang lebih rendah lagi dari gelandangan. Siapa yang menampakkan lingkaran di dalam kepala Kak Nenek? Sabar. Mana nasi rames? Katakan, 4 bungkus. Yuk, buat kalian saja. Kami sudah makan tadi. Oh, rupanya kita kedatangan tamu nih. Dari mana kau petik dia? Lalu, bagaimana dengan Ani? Ada kau pikirkan itu? Hati-hati dengan mulutmu. Dia ini Ati namanya. Dia ketemu tadi nangis-nangis di pintu pelabuhan. Mencari suaminya. Setengah modar aku tadi mengitari pelabuhan bersama dia. Tapi suaminya tetap tak ketemu. Sudah naik kapal barangkali. Mungkin juga apa dia kelasi? Dugaanku begini. Dia suruh anak ini menunggunya di pintu pelabuhan. Lantas dia sendiri masuk pelabuhan. Kemudian dia keluar dari pintu lainnya. Terus kabur entah kemana. Terhadap dugaan kakek itu, Bopeng. bisa saja aku hadapkan sekian dugaan lainnya. Bopeng, baju lu salah. Terhadap dugaan kakek itu, bisa saja aku hadapkan. Dugaan orang tua biasanya lebih berdasar. Firasat atau pengalaman nih, Nek? Dua-duanya. Aku sendiri dulu. Kelas sih. Mana kawin, Nek? Dimana sama dengan jani langit berbukit-bukit. Ya,
Sudahlah, Nak. Aku sudah mengerti. Mari kita lihat kini persoalan anak. Anak kini sudah di sini. Dan kalau saya tak salah, anak tak ingin pulang ke kampung dulu. Malu, Nek. Kami berangkat dari sana dengan pesta dan doa segala. Doa kok dan koperku. Dengan segala pakaian dan perhiasan emasku di dalamnya. Doa kopur. Hebat benar orang seberang itu. Tapi berbeda dari sana. Kata dia begitu. Apakah ini haus darah apa? Dari tadi dia cari pasal saja. Oh, apa aku harus menutup mulutku terus? Mengapa setiap ucapanku kau sebagai cari pasal saja? Sudah. Mana nasi rames itu? Mana yang dua orang lagi? Biasa, dinas. Dinas, dalam hujan selebat ini. Hidung belang ada setiap musim. Ada telur. Dan daging rendang, rupa-rupanya pukulanmu hari ini besar juga. Tak ada pukulan apa-apa, selain bahwa aku telah dapat sketchkotku. Perskot. Ya, persekot. Jadi, akhirnya kau diterima juga. Ya, Berarti kau akan segera pergi dari sini dan meninggalkan kami. Apa sih artinya ini? Apa sih artinya ini semua? Diterima gimana? Dan siapa yang akan pergi? Jadi kau sendiri pun belum ceritakannya apa-apa. Aku tadi beritahu apa-apa? Dia ini tadi diterima sebagai klasi kapal. Sudah lama dia melamar, tapi baru hari ini rupanya berhasil. Dan tadi dia menerima perskot, artinya sebagai pembayaran di muka. Itu lazim di kapal. Dan dari uang perskotnya itu dibelikannya kami nasi rames-rames ini. Jelas sudah soalnya bagimu.
Ini rokoknya, Nek. Bawalah aku, Nek. Bawalah aku, Kak. Kemana? Terserah Kakak. Pokoknya jadi juga aku berlayar. Pekerjaan klasik kapal tidak mungkin berteman wanita. Jangankan kemana-mana. Naik kapal saja kau tidak boleh. Sembunyikan aku dalam bilikmu. Orang yang dari hidupnya telah sekian lama menjadi manusia gelandangan, seperti aku ini, taklah semudah itu menginginkan kembalinya ia ke dunia gelandangan itu. Apabila ia sekali telah sampai berhasil meninggalkannya, kau tak tahu apa artinya gelandangan. Aku tahu. Aku minta mau tahu. Aku hanya tahu aku masih muda dan bahwa aku pun berhak juga akan sedikit cinta dan sejemput bahagia. Sedikit cinta, sedikit bahagia, kesempatan untuk mengejar itu semua. Tidaklah di kolong jembatan ini, Dik. Kata siapa aku datang untuk itu kemarin? Jadi kau sekiranya akan kusuruh menyimpulkan ini. Maka adik, kemarin ini hanya sekedar untuk menumpang bermalam untuk 1 malam saja. Lalu, bagaimana besok? Kuperingatkan kau sekali lagi, jangan terlalu jauh mengada-ngada ya, Bung. Kalau maksudmu bahwa gara-gara ucapanku yang barusan kita terpaksa berkelahi, ya aku boleh buat. Ayo berkelahi. Aku mungkin dapat kau kelahkan. Aku kekar, cocok memang untuk klasik. Mungkin kau akan dapat membunuh aku. Dan tubuh nanti kau benamkan dalam lumpur sana. Tapi untuk kali yang paling terakhir, dan demi martabat sendiri sebagai seorang jantan, aku minta pada kau berterus teranglah kepada wanita cilik yang sedang dirundung malang ini. Ayo, ceritakan dengan terbitnya matahari esok pagi, apa yang kau lakukan sesungguhnya? Apa rencanamu yang sebenarnya dengan dia ini? Ayo, berkatalah, berterus teranglah kepadanya. Jangan dirikan bangunan-bangunan harapan kosong baginya. Sebab demi Allah, tiada dosa yang paling besar dari itu yang dapat kau lakukan terhadapnya. Barangkali ada baiknya bila akulah yang menceritakannya kepada adik. Dia telah diterima uang persekotnya tadi. Berarti dia segera berangkat berlayar. Mungkin sudah besok, bukan begitu? Nah, besok kita akan pamitan dari dia. Mungkin untuk selama-lamanya tak bertemu lagi. Sehabis pamitan, dia menuju ke laut lepas. Kami ini kembali lagi. Dan sisalah lagi pertanyaan yang sangat penting. Artinya bagi adik, bagi kita semuanya. Bagaimana dengan adik sendiri? Aku mau ikut berlayar. Mungkin sudah adik dengar tadi dari dia. Apakah adik tak bisa berbuat apa-apa sedikit dengan dasar dari adik yang luber itu?
dan tidak begitu keberatan terhadap usulan saya agar sebaiknya adik pulang saja ke saudara adik di kampung. Kalau aku boleh bertanya, kamu sendiri dan kalian semua yang di sini, mengapa kalian tak pulang kampung saja ke kampung kalian? Iya, mengapa kita sendiri tak pulang saja ke kampung kita? Diam dulu ya, penting dulu. Lu tau gak, gue ngantuk banget. Sama aja, gue juga ngantuk. Dari tadi gue ngop-ngop ngantuk anjir. Ayo. Yang kata. Hai, Nak. Mana Ani? Kak Ani takkan datang kemari lagi. Dia telah bernasib. Babah gemuk yang selamanya ini jadi langganannya tadi disaksikan oleh polisi. Berkata bakal mengawini Kak Ani. Dan Kak Ani setuju. Loh, kenapa di seksi polisi? Ada penghuni baru. Seperti tahu saja. Kak Ani tak pulang lagi. Punya Kamu semalam kita di sini. Besok dia kembali ke kampungnya. sowan nih. Pada siapa? Nasi rames lagi. Dan daging rendang. Ya Allah, juga telur. Dan ini pisang raja. Ada-ada saja si Ani. Kak Ani cuma mau penuhi janjinya saja pada kalian. Nih, tadi juga sudah nasi rames. Juga rendang. Telur. Dari siapa? Dia kaul tadi. Besok dia belayar. Berlayar. Jadi, abang telah diterima. Aku sangat gembira, Bang. Untuk abang. Untuk kita semua. Besok benar-benar abang berlayar. Kalau tak ada halangan apa lagi, bulan besok aku sudah harus di kapal. Sore-sore belayar. Kemana, Bang? Adakah pertanyaan itu masih penting lagi sekarang? Pokoknya berlayar. Pergi jauh-jauh dari sini. Tiap tempat lainnya pasti lebih baik dari kolong jembatan ini. Coba teruskan dulu ceritamu tadi tentang Ani.
Tapi mengapa tak ada kalian yang tampaknya mau memakan oleh-oleh dari Kak Ani ini? Entah apa rencananya dewa-dewa, dengan mengirimkan 2 kali dalam semalam ini makanan dari jenis yang sekian tahun belakangan ini memimpikannya pun kita. Sebagai orang gelandangan, tak berani. Tiba-tiba, malam ini, bintang-bintang di langit, dan rupanya juga roh nenek moyang kita, ingin berselero dengan kita. Dan sekedar untuk melengkapkan unsur bergurau itu pada pengalaman aneh kita malam ini, selera kita sedikit pun tidak terangsang. Sebab berkah besar ini secara kontan harus dibayar dengan berita akan berlayarnya dia. Melihat perasaanku pribadi, entah bagaimana kalian, adalah persis seperti aku beroleh makanan enak-enak dulu sebelum aku digiring ke tiang gantungan. Hahaha. Pakai ada saja. Apa yang separah itu? Kelenggangan disebabkan perpisahan. Terkadang lebih parah dari kematian sendiri. Mengapa pula kita, manusia gelandangan, berbuat seolah tak mengerti hal itu? Sekeluar kami berdua tadi dari sini, kebetulan Bang Beca, kenalan kami semalam ini lewat. Kebetulan, sudah tentu dia sudah sejak lama menantikan kalian. Mengapa kamu ngos-ngosan gitu? Apa kau tak tahu bahwa mereka dengan Bang Beca itu selama ini memiliki suatu usaha untuk beca komplit? Seingatku, di restoran yang besaran dikit, kita bisa pesan apa yang disebut beef steak komplit. Baru-baru ini ada di tulisan koran tentang Patriot komplit. Semuanya makin serba komplit, tapi rasanya kok seperti makin serba kurang saja. Komplit itu apa? Beca komplit dengan wanitanya untuk lesir. Malah Bang Becanya telah komplit mengatur di mana tempat bisa lesirnya, sewanya, ongkos angkutannya, dan seterusnya. Pokoknya selesai semuanya sang tamu membayar yang komplit. Seingatku, dari masaku dulu sebagai klasi, pembayaran serupa itu namanya all in. Semuanya sudah termasuk, ongkos hotelnya, ongkos makannya dan mabuk-mabukan, dan ongkos plesir dengan wanitanya. Ya, ongkos taksi besok paginya yang harus mengantar kita pulang ke kapal pelabuhan tidak terlambat. Siapa saja yang menerima semua pembayaran itu?
Kan sudah dikatakan tadi, Bang Becanya saham dia yang terbesar. Oleh sebab itu, dia yang menentukan berapa yang boleh diterima wanita. Adil tidak dia? Bergantung bagaimana dengan becanya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang dagangannya tak laku. Walaupun dia sudah putar kayu beberapa kali. Dalam hal yang demikian, Bang Beca sering beri pinjaman pada si wanita. Kalau dia sendiri tak punya, nah melarat. Itu lumrah. Tapi ada kenal Bang Beca yang jadi kaya raya. Sudah usaha seperti itu. Dia punya hubungan sekaligus dengan 10 sampai 20 wanita. Dan dia punya hubungan rapat dengan pelayan-pelayan hotel. Dia jadi semacam loveransi pelosiran. Dia sudah punya mobil, dirikan rumah, gedung di kampungnya. Malah baru-baru ini mendirikan lagi sebuah yang mentereng di kota ini. Kabarnya bulan depan dia bakal naik haji. Wah, dari uang lendir. Dari uang lendir atau bukan, pokoknya dia bisa naik haji. Pulang dia nanti dari sana, dia berhak pada sorban. Nah, kalau dia mau. Nah, haji sungguhan kan dia atau tidak? Jijik Jijik atau tidak jijik, najis atau tidak najis, dia lendir atau tidak lendir, dia adalah Haji Anu, titik. Apa tidak ada peraturan yang bisa melarang orang seperti itu pergi ke tanah suci? Kukira tidak pantas melarang orang yang menunaikan ibadah hajinya. Soal najis atau lendir itu semata-mata urusan lempeng antara dia dengan Tuhan sendiri, bukan dengan saksi haji. Kukira Tuhan makan soal kira-kira begini. Untuk soal lendirnya, dia terang berdosa. Untuk naik hajinya, jelas dia berbuat kebaikan dan pahala. Mana yang lebih berat timbangannya? Ya Tuhan yang tahu. Jelas itu tadi katakannya pada kita. Nah, oleh sebab itu, mengapa pula kita mesti ikut-ikutan mengadili Bang Beca? Lihai, setelah salahnya kita bilang. Mengapa pula kita mesti ikut-ikutan mengadili Bang Beca? Lihai, sebab itu Salah. Mengapa pula kita mesti ikut mengadili Bang Beca? Lihai yang jadi haji itu di dunia kita ini? Kalau kita bertemu dengan dia, apa salahnya kita bilang, selamat sore Pak Haji. Dan apakah rokok yang kemudian ditawarkannya pada gelap? Ia hanya oleh karena hati kecilku mungkin pada saat itu berkata, awas, rokok dibeli dari uang lendirnya. Tidak, rokoknya aku terima. Nah, bila rokoknya memang enak, ia akan kunikmati. Dan bila tidak, rokok itu dilemparkan ke jalan. Titik. Demikianlah aku memandangnya persoalannya. Persis pandangan seorang jagal sapi. Ini yang masuk.
Ini yang lemak dan tetelan yang masih bisa masuk, tapi ini apa? Bukan lemak, bukan tetelan. Yah, lempar masuk tong sampah. Tidak ada tempat untuk usus. Ah, tidak. Ah, kita ini sudah lewat lantur. Ina, bagaimana ceritamu tadi tentang Anis sebenarnya? Gua ya? Ya, Masih ada lanjutannya. Kukira Mil jatuh. Mil. Kak Ani tadi rupanya sudah ditunggu langganannya. Itu bapak gemuk yang punya pabrik mie. Langganan. Ya, sudah hampir 3 bulan. Mereka berkenalan dan terus berlangganan. Bapak itu demen betul sama Kak Ani. Katanya menyerupai istrinya, almarhum. Innalillahi. Bab itu sudah lama minta Kak Ani supaya mau kerja padanya. Loh, kerja? Ya kerja. Katanya sekedar mengurus dia dengan anak-anaknya saja. Berapa anaknya? Kalau tidak salah 16. 16. Ampun, mati si Ani. Babu komplit. Dan bisa itu ya kerja rumah tangga biasanya. Kakek, Pincang. Bapak biasanya memang pintar-pintar. Di koran. Ini mah namanya apa sih namanya? Pokoknya di belakang nyusul kata delom parlom. Hahaha, begitulah kau hanya membaca sobek-sobekan koran saja. Itu pun kebetulan ditebang ada kuping dan sambil lalu kita pungut dan baca. Nek, apa kira-kira arti kata-kata yang nenek ucapkan tadi? Kalau tak salah, manusia dihisap manusia. Jempol. Jangan anggap enteng seorang bekas kelas sih ya. Jalan kelas gimana? Dia adalah makhluk paling bahagia. Ina, teruskan ceritamu. singkatnya ketika mereka sedang
ada razia. Razia? Ya, razia. Polisi. Kami yang sedang menemani di luar.